Nah, untuk mengambil urutan DNA yang hanya berada di sebelah sini, kita butuh yang namanya primer. Jadi, kalau secara sederhananya, primer itu fungsinya sebagai pembatas ya. Pembatas awal yang disebut primer forward atau pembatas di bagian akhir yang disebut primer reverse. Itu istilah sederhananya. Nah, yang harus kalian ketahui pada saat menuliskan primer itu kan otomatis kita harus tahu ya urutan DNA penyandi lipasenya. Nah, dari mana kita tahu urutan DNA penyandi lipase? Nah, nanti kalau kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut ya mengenai teknik biologi molekuler, nanti kalian akan familiar dengan suatu database yang menyimpan berbagai informasi, banyak ya informasi. Nah, salah satunya adalah database nukleotida. Nah, nanti bisa langsung dicoba juga, atau nanti silakan dicoba untuk mengunjungi ini ya, www.ncbi.nlm dan seterusnya ini. Nanti di bagian ini akan ada beberapa database yang tersedia. Salah satunya adalah database terkait nukleotida. Jadi ada yang berupa DNA, ada yang berupa cDNA. Nah, ini saya coba mengetikkan lipase di sini. Nah, nanti akan muncul ya banyak sekali gen penyandi lipase, baik yang full length atau kalau full length itu berarti sudah terbaca ya urutannya dari start codon sampai stop codon, kemudian ada yang masih parsial. Nah, ada juga sequence yang lain yang mungkin ikut muncul ketika kita mengetikkan lipase. Nah, ini saya coba ambil salah satu gen penyandi lipase yang berasal dari spesies Pseudomonas. Nah, strain tertentu ini ya nggak penting lah. Kita lihat nama spesiesnya aja dulu. Nah, di sini karena yang ingin kita lakukan adalah mengekspresikan gen penyandi lipase agar menjadi enzim lipase yang fungsional. Kalau fungsional otomatis ya strukturnya harus lengkap, foldingnya harus benar. Makanya yang pertama kali kita lakukan adalah mencari ya start codon dan juga stop codon. Kemudian yang Pseudomonas sp ini sudah tersimpan dalam database-nya dari start codon ke stop codon. Jadi ini nanti kalau kalian belajar lebih lanjut lagi, urutan yang ada dari start codon sampai stop codon ini disebut open reading frame. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya, nggak perlu dihafal istilahnya. Nah, ini kita tahu ya, start codon atau codon untuk memulai itu bukan biasanya ya, pasti disandikan oleh ATG yang menyandi protein metionin. Nah, ini ATG-nya, kemudian kita tahu kalau stop codon itu ada 3 ya, masih ingat? Sambil ngecek. Ada yang masih ingat urutan stop codon itu ada apa aja? UGA. Terus ada lagi ya yang lain, apa lagi? Salah satunya UGA. Ada yang masih ingat lagi? Ada berapa kemarin masih ingat? Codon yang menyandi stop. Tadi ada UGA, kemudian ada lagi yang 2 lain, ada 3 harusnya. Tidak ada yang ingat lagi codon penyandi stop itu apa? Nanti silakan dicek kembali ya. Ada tadi sudah disebutkan oleh rekan kalian, ada UGA, ada lagi UAA, kemudian ada UAG. Nah, yang harus kita lakukan
adalah mendesain ya primer forward dan juga primer reverse dari urutan yang ada di yang paling depan dan juga urutan yang paling belakang. Nah, pada saat kita mempelajari itu ya, mempelajari proses replikasi, misal biasanya ada ilustrasi gambar seperti ini. Jadi ada 5 aksen, kemudian ada 3 aksen, karena kita tahu DNA itu double stranded. Nah, di sini biasanya dituliskan pasangannya seperti ini ya. Nah, berarti urutan. Nah, yang perlu diingat lagi ya, biasanya selalu sih urutan yang dituliskan yang ada kan kita nggak tahu ya ini tuh 5 aksen dari arah 5 aksen ke 3 aksen atau dari arah 3 aksen. Kita ingat dalam database, kemudian dalam buku, dalam soal mungkin jika tidak diberikan keterangan terkait arahnya ya, maka otomatis dia itu menunjukkan informasi mengenai urutan dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi di sini otomatis urutannya ATG, GGT, dan seterusnya. Kemudian yang di sini ya berarti kebalikannya ya. Ada ini berpasangan dengan timin. Nah, ini saya coba ambil ya, biar nggak riuh melihat urutan DNA yang lumayan panjang. Ini saya ambil daerah di ujung start-nya dan juga daerah di ujung stop-nya. Nah, bagaimana cara untuk mendesain primer? Jadi ini misal ya, misal ada template DNA. Ini kita kasih arah dulu biar lebih jelas. Ada 5 aksen, 3 aksen. Ini 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini DNA double stranded. Nah, kalau di sini yang dicontohkan itu karena tujuannya bukan untuk mengekspresikan suatu protein agar bersifat fungsional, sepertinya makanya targetnya kalau kita lihat ini tidak diawali dengan itu ya, tidak diawali dengan ATG. Nah, di sini misal ini sebenarnya masih panjang lagi ya, tapi tidak digambarkan. Nah, di sini juga masih panjang. Ini katakanlah ini DNA genom yang ya rumit ya, bulat-bulat. Nah, yang kita ingin copy hanya daerah ini ya, di sini. Ini yang forward-nya, kemudian sampai yang bagian belakangnya yang di sini. Maka yang pertama kali kita lakukan untuk mendesain primer, nah kita tahu kalau primer tadi ada 2 ya untuk membatasi daerah awalnya, startnya, kita butuh primer forward istilahnya, kemudian yang bagian belakang kita butuh yang namanya primer reverse. Nah, untuk yang primer forward, ini kita tinggal mengambil itu ya, urutan yang ada di 5 aksen, 3 aksen, karena nantinya primer forward itu dia akan menempel pada ujung yang 3 aksen, 5 aksen. Nah, nanti, oh ya, kalau kalian tertarik untuk lebih jauh mempelajari salah satunya hal ini, nanti di semester berapa ya? Saya kurang hafal struktur kurikulum kalian, tapi nanti ada mata kuliah bioteknologi. Nah, di dalamnya kita akan membahas lebih jauh mengenai salah satunya adalah teknik dalam biologi molekuler. Nah, nanti kalian akan lebih memahami ya, pada saat kita mendesain primer, apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya, contohnya, kalau tujuan kita untuk mengekspresikan gen dalam organisme lain. Nah, kemarin kalau misal sebenarnya rekayasa genetika itu teknologi DNA rekombinan, maaf. Itu tekniknya banyak ya. Kemarin yang kita pelajari itu kan metodenya restriksi ligasi.
Oh iya, sebentar. Saya ingin konfirmasi dulu untuk yang kelas A kan kemarin kebetulan saya temani ya. Kalau untuk yang kelas B sudah membahas mengenai ini kan ya, teknologi DNA rekombinan dengan metode restriksi ligasi sudah? Iya, sudah Bu. Oke, sip. Nah, kemarin kita sudah tahu pada proses konstruksi DNA rekombinan kita butuh yang namanya sisi restriksi ya. Nah, sisi restriksinya itu kita sesuaikan. Yang pertama kita lihat dulu, plasmid kita itu mengandung sisi restriksi apa. Jadi, misal kita punya plasmid, kemudian ada multiple cloning site atau sisi di mana kita bisa menyisipkan, itu biasanya ada banyak sekali ya sisi restriksinya. Misal kita pilih EcoR1 dan juga SAC1, misal mungkin karena di lab kita punyanya ini gitu ya. Kemudian ternyata EcoR1 dan SAC1 itu tidak memotong gen yang kita punya. Nah, nanti ada software yang digunakan untuk melihat sisi restriksi apa yang kita bisa melihat sisi restriksi yang ada di urutan gen kita. Jadi misal kalau seandainya gen kita itu mengandung sisi restriksi EcoR1, ya jangan dipakai EcoR1 karena nanti bisa merestriksi nggak hanya di depan sini tapi juga di tengah-tengah. Jadi ini misal EcoR1 dan SAC1 ada di dalam plasmid, di multiple cloning site plasmid, kemudian dia tidak memotong gen kita, maka kita bisa memakai ini. Nah, misal kita saya tulis lagi untuk primer forward-nya. Nah, karena tujuan kita nantinya untuk restriksi ligasi, ya kita sisipkan dulu sisi restriksi EcoR1 di sini. Ini kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek lagi urutannya. Kalau nggak salah GATTC. Nah, yang perlu dilakukan berarti menyisipkan ini. Nah, kemudian biasanya di daerah sini kita tambahkan lagi 3-4 nukleotida. Nah, kalau saya sudah pernah melakukan sih hanya menambahkan 2 urutan, GC berhasil merestriksi, dengan menambahkan sekitar 3 juga berhasil merestriksi, tapi biasanya yang disarankan itu adalah 3-4 basa nukleotida di depannya sini, misal GCTC gitu. Nah, karena kenapa kita harus menambahkan 3-4 basa nukleotida di depan sini? Karena kita tahu ya, enzim restriksi yang kita gunakan kemarin masih ingat yang jenisnya isonuklease apa endonuklease? Coba saya sekalian absen. Nikma bisa mendengar suara saya? Oke. Masih ingat enzim restriksi yang kita gunakan jenisnya endo apa eksonuklease? Mohon maaf, lupa Bu. Oke. Yang lain ada yang masih ingat endo apa eksonuklease? Endo Bu. Oke, endonuklease ya. Jadi endonuklease itu dia memotong bukan dari ujung-ujungnya, tapi dari tengah-tengah gitu ya. Makanya untuk memaksimalkan kerja dari endonuklease, kita tambahkan 3-4 basa nukleotida tadi di depannya. Nah, nanti kalian akan belajar lebih jauh, misal harus berapa panjang. Panjang itu relatif ya, sebenarnya tergantung pada tujuan kita, tapi secara umum 18-25 biasanya panjangnya. Nah, kemudian nanti kalian harus memperhatikan juga persen GC-nya, karena kita tahu GC itu kan dia membentuk ikatan hidrogen lebih banyak ya. Nah, biasanya yang disarankan dia mengandung 40-60% GC, tapi tidak disarankan lebih ya, karena nanti otomatis melting temperaturnya akan naik kalau banyak GC-nya bertambah. Nah, nanti ada syarat-syaratnya, bisa dipelajari lebih lanjut di
kuliah bioteknologi nantinya. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mendesain primer reverse-nya? Misal yang kita tahu tadi kan hanya ada ujung 5 aksen ke 3 aksen ya. Nah, ini kebetulan sudah dituliskan. Nanti silakan dikerjakan saja ya setelah kuliah. Kira-kira kalau saya ingin mengamplifikasi gen lipase ini, primer reverse-nya urutannya bagaimana? Nanti akan saya kasih PPT-nya. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang terjadi pada proses PCR? Nah, yang perlu diingat ya, PCR itu bukan merupakan nama dari alat, jadi PCR itu metode atau teknik. Nah, untuk alatnya, dia disebut sebagai thermal cycler. Nanti silakan dicari bentuknya thermal cycler itu seperti apa. Nah, di dalam thermal cycler tadi kita tahu ya, di awal akan ada penaikan suhu dan penurunan suhu secara berulang. Nah, apa yang terjadi, kenaikan seperti apa, penurunan seperti apa. Nah, di dalam thermal cycler nanti yang pertama kali terjadi adalah proses denaturasi. Nah, kalau bedanya dengan proses replikasi secara alami, kalau secara alami tadi kita dibantu oleh enzim helikase untuk mengunwind double-stranded DNA. Nah, kalau di sini kita dibantu oleh suhu ya. Nah, karena kita tahu penaikan suhu itu bisa memutus ikatan. Nah, pada suhu 96 derajat Celcius ini, double-stranded DNA yang kita gunakan sebagai template, dia akan terdenaturasi, memisah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan, nanti akan saya beri video ya bagaimana proses PCR di lab itu seperti apa. Jadi yang pertama biasanya dilakukan adalah ada semacam wadah plastik begini ya, ini microchip begitu. Nah, yang selanjutnya kita masukkan ya semua yang dibutuhkan komponen-komponennya. Ada DNA template, kemudian dan seterusnya yang tadi. Kalau tidak salah ada 5 ya. Nah, yang selanjutnya setelah terjadi proses denaturasi, kemudian suhunya akan diturunkan menjadi 55 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini, primer yang sudah ada di dalam reagen kita, campuran reagen ini akan menempel pada daerah tertentu yang sesuai dengan urutannya. Jadi penempelannya ya otomatis A ke T, G ke C gitu ya, sesuai dengan urutan primer yang kita desain. Jadi dia menempelnya secara spesifik. Nah, ini untuk proses annealing nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi ini tidak saklek ya, nilainya 55 derajat Celcius. Biasanya tergantung dari DNA polimerase yang kalian gunakan, kemudian tergantung dari desain primernya seperti apa, produk yang diinginkan seperti apa, nanti ada perhitungannya sendiri. Ada rumusnya tersendiri. Nah, ini anggap saja pada suhu 55 derajat Celcius, primer yang kita desain tadi sudah menempel di targetnya. Nah, yang selanjutnya akan terjadi penaikan suhu lagi pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini DNA polimerase akan bekerja dengan optimal ya, makanya kita gunakan suhu ini. Nah, selanjutnya akan terjadi proses polimerisasi, arahnya ya 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini kenaikan penurunan suhunya. Nah, biasanya yang kita lakukan itu nggak hanya satu siklus ya. Ini biasanya sekitar 30 detik, annealingnya 30 detik. Kalau primer extension ini tergantung, kalau dulu produk saya itu 2.500 sunbase per, ini butuh waktu 2,5 menit. Nah, nanti silakan dikalikan sendiri ya, misal kita lakukan
PCR-nya 30 siklus, nanti bisa dihitung ya berapa jam kira-kira. Ini sekitar 2 jaman. Kalau nggak salah 2 jaman kurang sepertinya. Nah, ini yang terjadi di dalam PCR ya. Di dalam thermal cycler, salah. Nah, ini yang pertama kita punya template DNA. Nah, ternyata pada siklus pertama itu produk yang kita inginkan belum terbentuk. Produk yang kita inginkan baru terbentuk itu pada siklus yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti bisa itu ya, ditelusuri sendiri. Misal ini kita punya template DNA. Kemarin masih ingat proses replikasinya. Kemarin kan ada 3 macam itu ya. Paradigma, pada istilahnya paradigma atau apa ya, model mungkin ya lebih tepatnya, pada proses replikasi. Nah, proses replikasi yang seperti ini, yang seperti yang terjadi pada thermal cycler ini, mengikuti mazhab yang mana nih? Yang semi konservatif, konservatif, atau yang satunya? Ada yang masih ingat? Coba Vicky Anissa bisa mendengar suara saya. Halo Vicky? Iya, Bu. Oke, masih ingat kira-kira modelnya menganut yang mana nih proses PCR? Proses amplifikasi pada PCR. Yang semi ya, Bu. Oke, nanti silahkan dicek lagi ya yang semi konservatif. Jadi yang satu strand-nya dipertahankan dari induknya, dari template DNA yang pertama. Jadi ini misal yang ini kan otomatis dia terpecah ya menjadi 2. Nah, misal ada yang strand yang awal 5 aksen, 3 aksen, kemudian 3 aksen, 5 aksen. Nah, nanti yang menempel, tadi sudah tahu ya kalau primer forward itu akan menempel di daerah, di template yang 3 aksen, 5 aksen, makanya nempel seperti ini di sini, dia memperpanjang ke arah sana. Sedangkan yang reverse, dia menempelnya di urutan 5 aksen, 3 aksen, dia dipolimerisasi ke sana. Kemudian pada siklus yang kedua mengalami denaturasi, dipisah. Nanti silakan diurut sendiri ya. Nah, ternyata produk yang kita inginkan, yang wanted chain ini, dia baru muncul di siklus yang ketiga. Ini ya wanted kita. Produk yang kita inginkan gen lipasenya dari start ke stop codon. Nah, itu untuk yang PCR. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi saja ya. Nah, ada beberapa macam modifikasi PCR ya. Modifikasinya ini saya hanya mengambil 2 saja. Yang saat ini cukup banyak menjadi perhatian kita ya. Yang pertama ada proses PCR reverse transkriptase. Nah, apa sih bedanya reverse transcriptase PCR dengan PCR konvensional? Jadi kita tahu pada proses PCR tadi, template yang kita gunakan adalah DNA ya. Nah, sedangkan pada reverse transcriptase PCR, template yang kita gunakan itu adalah RNA. Nah, RNA tadi nantinya kita balik, kita reverse transkriptase. Jadi kalau transkripsi itu kan dari DNA ke RNA. Untuk yang pendidikan berarti dari DNA ke mRNA. Nah, ini kita reverse nih, kebalikannya dari mRNA ke DNA. Nah, DNA-nya itu sebutannya kalau reverse dari RNA itu bukan DNA ya, tapi cDNA. Nah, ini saya lupa ini singkatannya apa. Sebutannya adalah untai cDNA. Nah, enzim yang digunakan juga beda. Tadi kita pakai DNA polimerase. Nah, yang kita gunakan dalam proses reverse transcriptase PCR ini kita gunakan reverse transkriptase namanya enzimnya.
Nah, kalau yang sekarang menjadi perhatian kita itu kan, kita tahu kalau material genetik virusnya itu berupa RNA ya, makanya RNA itu harus di-reverse dulu, di-reverse dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, ini setelah di-reverse akan terbentuk yang namanya cDNA. Nah, nanti urutan dari ini kan masih hibrid ya, berarti ikatan antara RNA dan cDNA. Nah, selanjutnya RNA-nya itu nantinya akan didegradasi oleh enzim yang sama. Jadi, enzim reverse transkriptase itu punya dua aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas untuk reverse DNA menjadi RNA menjadi ddRNA. Nah, yang kedua dia mempunyai aktivitas RNase. Jadi, RNase itu enzim yang mendegradasi RNA. Kalau DNase, enzim yang mendegradasi DNA. Nah, dia punya aktivitas RNase. Makanya nanti yang tersisa hanyalah cDNA. Nah, primer yang biasanya digunakan itu ada yang disebut primer oligo-DT. Masih ingat ya kemarin setelah proses replikasi, masih ingat kalau di dalam organisme eukariotik ya, biasanya terjadi proses modifikasi. Nah, nanti silakan dicek juga kalau di prokariotik harusnya ada juga sih modifikasi dengan penambahan poli A di belakang ya. Modifikasinya kan ada 3, ada penambahan 5' cap, kemudian ada polyadenilasi untuk menambahkan AAA di belakang. Kemudian yang ketiga ada lagi proses splicing juga ya di organisme eukariotik. Makanya karena kita tahu di ujung 3 aksen dari mRNA itu pasti mengandung ujung AAA, makanya primer yang kita gunakan itu adalah primer oligo-DT. Jadi banyak urutan TT-TT-nya seperti ini. Nah, kalau yang saat ini banyak menjadi perhatian kita ya, itu disebutnya real-time PCR. Jadi RT itu tergantung ya, ada yang merupakan singkatan real-time, ada yang reverse transcriptase. Kalau reverse transcriptase tadi seperti ini. Kalau real-time PCR ini alat yang digunakan itu berbeda ya. Kalau untuk proses yang ini saja, kita bisa menggunakan thermal cycler konvensional yang biasanya digunakan untuk PCR. Nah, yang kalau real time itu ada alatnya sendiri ya. Bedanya kalau pada mesin real time PCR ini kita bisa mendeteksi ya pada siklus yang keberapa target kita itu bisa teramplifikasi. Makanya nanti kalau di itu ya diagnosis COVID itu kan kita tahu ada nilai CT itu ya. Nah, ini berhubungan dengan ini tadi pada siklus keberapa target kita itu muncul. Nah, yang selanjutnya ada juga PCR yang disebut nested PCR. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk mengidentifikasi kontaminan bakteri tertentu. Nah, yang namanya PCR ya, itu kadangkala itu ada errornya juga ya. Tapi mungkin case-nya nanti saya kurang tahu nilainya seberapa, tapi ya bisa jadi ada errornya. Nah, untuk meminimalisir errornya, untuk meningkatkan ya spesifitas dari target yang kita inginkan, kita bisa melakukan nested PCR. Jadi nested PCR itu PCR-nya dilakukan 2 kali. Nanti primernya berarti kalau yang konvensional tadi kan kita hanya menggunakan primer forward dan primer reverse. Nah, kalau dalam nested PCR ini karena kita lakukan PCR 2 kali, kita butuh 2 primer forward, kita butuh 2 primer reverse. Nah, pada nested PCR ini dikenal istilah outer primer dan nested primer. Jadi misal kita punya urutan genom yang panjang sekali, kemudian yang ingin kita amplifikasi itu hanya daerah yang hitam ini.